Recording in progress. Guys, kembali kepada saya Ricardo Sinodingga dengan NIM 2005-12-04-078 dari S1 Teknik Informatika UNESA untuk memenuhi tugas dan kewajiban saya pada mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini saya ingin simulasikan FTP server ya. Di hadapan kita semua ada dua PC, ada laptop, ada smartphone ya, dan juga ada FTP server. Di sini ada DNS server, tapi ini belum kita gunakan. Nah, di sini untuk settingan sendiri kita masuk di bagian IP configuration ini seperti ini. DNS server yang kita tuju itu di 331 ya. Oke, ini kita bisa. Oh, sorry ya, ini harusnya 4331. Kemudian di PC 2 juga gitu, di sini harusnya ini dia berada di blok yang berbeda ya, di 1.65. Kemudian untuk router 2 sendiri kita punya ini bisa kita katakan DHCP. Kemudian ada access point, 2 access point untuk menghubungkan laptop itu sendiri. Untuk settingannya smartphone itu di IP configuration-nya di sini. Ini dapat disetting dalam DHCP, mungkin ini belum masuk ya, tapi saya ingin mencoba menggunakan ini. Kemudian ini settingan untuk smartphone-nya, kita klik DHCP. Kemudian untuk laptopnya juga sama. Nah, ini karena menggunakan jaringan yang sama, pastikan dalam smartphone ini kita juga menggunakan access point yang sama. Ini bisa disetting di sini, di wireless. Nanti SSID-nya di sini. Kemudian untuk access point-nya juga harus tentu sama, karena dia dapat terhubung ke smartphone. Begitu juga pada access point yang pertama. Ini kita masuk di default 2. Untuk laptopnya juga sendiri itu dia berada di default 2. Oke, itu DHCP-nya sendiri, untuk settingannya sendiri itu dia akan masuk di service, akan masuk di DHCP. Nanti settingannya seperti ini. DNS server ini adalah tujuan server kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan FTP server 433.1, 433.3 gateway-nya. Kemudian yang tadi saya jelaskan, ini kita menggunakan ini dan pastikan dalam keadaan on dan nanti di save. Untuk subnet mask-nya ini menggunakan subnet mask pada router 2. Kemudian untuk routernya sama ya seperti sebelumnya. Kita harus tes Ethernet dulu. Ini untuk mewakili PC 1, ini untuk mewakili 192. Kemudian device Ethernet 1 karena dia berbeda blok dengan PC 1, kita bikin di 1.26 dan 192. Oke, kemudian untuk serial 2, penghubung dari router 1 ke router 2 di 12.1 dan 1225.0, dan untuk serial 3 adalah penghubung dari router 1 ke router 3 berada pada IP address-nya 13.1 dan 1255.0. Untuk routingnya dalam keadaan RIP, kita pastikan juga dalam CLI ini no auto version. Begitu juga pada router 2, karena kita menggunakan satu kabel fast Ethernet, kita menggunakan satu kabel fast Ethernet saja yang menghubungkan kepada satu switch yang menghimpun 2 access point dan menghubungkan ke server sendiri. Kemudian di serial 2 sama di 12.2 dan 1255.0. Untuk RIP-nya sama. Kemudian untuk serial 3 sedikit berbeda, dia ini menggunakan fast Ethernet 0 ini menghubung ke DNS, ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan di sini,
ini 443.3 ini sebagai gateway yang nanti kita gunakan sebagai IP address pada kabel fast Ethernet. Nah, untuk serial 2 ini kita menghubung dari router 3 ke router 2. Untuk serial 3-nya itu kita menghubungkan dari router 3 ke router 1. Oke, dalam keadaan ini kita setting dulu, kita setting. Kita version. Ini sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi kita pastikan juga ya karena kita berhubungan dengan routing juga nanti. Oke, kemudian baik, kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan simulasi dari FTP server sendiri. Untuk masuk di bagian FTP server sendiri, kita akan masuk di bagian FTP ini. Nanti kita akan klik di bagian FTP. Nah, di sini kita ingin bikin username dan password ya di sini. Nah, sini kita akan buat baru ya. Nah, saya bikin Naruto. Nah, di sini saya bikin misalnya passing. Nah, di sini klik write, read, delete, rename, or list. Dalam keadaan on, di add. Oke, setelah sudah kita add, kita masuk ke bagian PC 1. Kita masuk di bagian desktop, masuk ke dalam text editor. Nah, misalnya kita akan buat surat. Misalnya kita akan kirim pesan. Misalnya, aku lagi berlatih bersama Eros ini. Nah, oke, kemudian kita save. Oke, ini kita save misalnya pesan ke-1 misalnya. Dalam format TXT. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke terminal. Bukan ke terminal. Kita masuk di command prompt. Pertama kita cek dulu apakah pesan text editor yang sudah kita simpan dalam bentuk pesan pertama tadi ada nggak gitu dalam bentuk kode dir. Nah, di sini ini ada 3 pesan. Pertama ada sampel file ini saya buat juga tadi. Terus kemudian ini ada love letter ini tadi juga udah saya buat juga. Nah, yang kita simulasi ini pesan teks ke-1. Nah, ini ada. Nah, kemudian kita akan masuk cara pengirimannya. Klik di FTP alamat ping dari FTP tadi. Titik 1 ya. Oke. Nah, masukkan username yang akan kita gunakan. Kita gunakan tadi Naruto. Kemudian passwordnya Rasengan. Oke, dalam keadaan login. Kemudian kita kirim, kita akan mengirim pesan tadi put ya put. Kemudian masukin nama pesannya, pesan ke-1. Oh sorry, oke, ini kita coba put ya, put pesan ke-1. Tidak ada ya. Pesan ke-1. Oke, coba kita kontrol C dulu. Kita balik lagi ya, coba ya. FTP itu 43. Klik Naruto, passwordnya rasanya. Nah, di sini kita pesannya, pesan ke-1. Tidak tersimpan ya. Mungkin kita akan buat pesan baru ya. Kita mungkin di sana. Hari ini aku ingin latihan di
hutan marah. Save dalam bentuk pesanku 1 misalnya .txt. Kemudian kita masuk di command prompt. Tadi error ya. Kita ulang dulu. Kita masuk FTP. Masukkan nama ping, nama IP address dari FTP server. Kemudian kita masukkan username yang sudah kita sepakati tadi. Oke, kemudian kita akan masukkan kode put pesanku 1.txt. Oke. Ini transfernya sudah komplit ya. Nah, sekarang kita akan kita akan menerima pesan yang tadi di laptop misalnya. Kita akan masuk di desktop, command prompt. Kemudian kita masuk di FTP lagi. FTP. Kita masukkan username kita. Baru oke. Nah, di sini kalau tadi mengirim ke server dalam bentuk kode put, kita akan menerima pesan itu dalam kode get. Pesan yang ingin kita terima. Oke, ini komplit. Begini contohnya dari PC 1 ke PC ke laptop. Nah, kalau seandainya saya akan buat di text editor misalnya. Ini hari ini aku sepertinya telat makan ramen di Ichiraku. Nah, ini kita save, kemudian misalnya pesanku 2 misalnya txt. Nah, kemudian kita masuk di terminal lagi. Di command prompt. Kita di sini kita close dulu. Kita klik dir ya. Mana di sini ada 3. Pesanku yang kedua ini yang tadi kita buat barusan. Yang pesanku yang pertama ini pesan yang kita dapat dari PC 1. Nah, sekarang kita masuk ke FTP. Nah, kalau seandainya user yang misalnya ini tadi Naruto, kita tambah misalnya Narutos misalnya, nggak bisa. Nah, jadi makanya kita harus memasukkan username dan password yang sudah di save tadi. 1 link. Oke. Nah, di sini kita akan put pesanku kedua misalnya. U2.txt. Nah, ini sudah terkomplit. Kemudian kita akan menerima dalam bentuk PC kedua. Kita akan kirim. Misalnya dari di command prompt. Kita masuk aja di FTP. Nah, di sini kita get pesanku 2. Oke. Nah, kemudian kita ingin cek apakah pesannya sudah masuk. Kemudian dari PC 1 ke laptop, kemudian dari laptop ke PC 2, sekarang kita ingin buat lagi pesan ketiga. Misalnya besok pagi ada misi dari Nenek Tsunade bersama Kakashi Sensei. Nah, ini kita save bentuk pesanku 3.txt. Nah, di sini kita akan mengirim dari PC 2 ke smartphone misalnya. Kita cek dulu ya.
Kita cek here. Nah, ada pesanku ketiga di dalamnya. Kemudian kita masuk ke FTP. Kembali masukkan username-nya. Kemudian kita akan put pesanku 3. Oke, masuk. Kemudian kita akan close kita akan masuk ke dalam smartphone misalnya. Kita akan command prompt. Misalnya kita coba FTP. Misalnya Naruto. Kemudian kita get pesanku 3. Nah, sudah diterima, kita cek apakah sudah ada masuk di dalam penyimpanan. Sudah masuk. Nah, sekarang saya ingin mencoba. Dari FTP servernya kan di dalam FTP ada Naruto. Nah, saya ingin buat satu username lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Sini kita akan buat Sasuke. Passwordnya Chidori. Oke, kita add. Nah, dari smartphone ini kita akan bikin pesan keempat. Misalnya, ternyata Kakashi Sensei belum pulih dan digeser ke Asuma Sensei sebagai penanggung jawab. Misalnya, nah, kita save pesanku keempat. Pesanku4.txt. Nah, kita ingin coba mengirim ini menggunakan user Naruto. Put pesanku 4 misalnya. Dan diterima oleh PC 1 misalnya. Tapi dalam keadaan user yang berbeda. Misalnya kita masukkan FTP. Nah, kita akan masukkan Sasuke. Masuk password. Oh, ini ada yang salah nih. Salah maksudnya seperti ini. Ulang. Sasuke. Oke, login. Nah, kita akan get pesanku 4 misalnya. Apakah sama? Tetap sama karena FTP server tadi. Jadi ada satu member baru yang bernama Sasuke yang dapat mengklaim pesan tadi. Nah, kita coba cek apakah pesan tadi itu akan masuk ke dalam ke PC 1 misalnya kita dir. Nah, masuk pesanku keempat. Nah, jadi seperti itu simulasi pada kesempatan kali ini pada bagian dari FTP server. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan dalam penjelasan, dalam simulasi, dalam penyusunan infrastrukturnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.